Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, nama saya Agung Fatur Rahman dari SDN Masangan Kulon. Saya calon guru penggerak angkatan 9 dari Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo. Hari ini saya akan melakukan sharing atau wawancara dengan Ibu Kepala Sekolah SDN Masangan Kulon yang berkaitan dengan tugas modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai pemimpin. Dengan ini saya bersama Ibu Kepala Sekolah SDN Masangan Kulon, yaitu Ibu Saifu Ukhria SPD MSI. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Apa kabarnya Ibu hari ini Bu? Alhamdulillah baik. Oke, Ibu, terima kasih. Ibu, bolehkah saya mengganggu waktunya untuk menanyakan nilai-nilai kebijakan dalam pengambilan keputusan sebagai pemimpin, Ibu? Alhamdulillah, disilahkan. Oke, terima kasih Ibu. Pertanyaan yang pertama ini Ibu, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Ibu? Kalau dilema etika ini kan kebijakan yang satu benar, yang satunya juga benar. Pripun Ibu, bagaimana cara mengidentifikasi? Sebelumnya saya juga mohon maaf atas saya berpakaian seperti ini karena di sisi lain tadi ada kegiatan Isra Mi'raj. Ibu. Terkait dengan pertanyaan dilema etika itu baru saya dengar, mohon maaf ya, untuk mengidentifikasi di mana permasalahannya itu dianggapnya dua masalah sama-sama benar, sama-sama baik, ya. Ibu. Di situ saya akan mengedepankan atau mementingkan mana yang paling benar dan yang mana yang paling baik, Pak Agung. Kan sama-sama benar, sama-sama baik, tapi ada di antara yang paling benar dan yang paling baik. Di situ yang saya ambil untuk mengidentifikasi masalah. Seperti itu. Jadi saya mengambil yang paling benar dan yang paling baik. Walaupun kedua-duanya sama-sama baik, sama-sama benar dan sama-sama baik. Ada yang paling. Siap. Untuk pertanyaan selanjutnya ini Ibu, bagaimana Ibu menjalankan keputusan di sekolah SDN Masangan Kulon ini yang sama-sama, terutama kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar, itu bagaimana cara menyelesaikan pengambilan keputusannya? Cara pengambilan keputusan, dilihat dari sisi lain tetap sama-sama benar dan sama-sama baik. Cara mengambil keputusan atau kebijakan kepala sekolah, di situ saya bisa menentukan keputusan atau kebijakan walaupun sebetulnya sulit untuk kita, kan dilema ya. Gimana kalau pertimbangan itu karena mungkin rasa kasihan, atau rasa sungkan, itu kan dilema etika ya. Rasa sungkan, rasa kasihan, ya. Di situ tetap saja saya harus mengambil keputusan dan selaku kebijakan. Maka langkah saya adalah langkah-langkah kebaikan. Langkah-langkah kebaikan itu di situ banyak sekali, diantaranya tentang kedisiplinan, keprofesionalan, ya. Kemudian tahu kita bisa mengevaluasi data-data atau pengumpulan data-data yang akurat. Dulu. Baru setelah pengumpulan data itu saya juga bisa mengklarifikasi di mana masalah itu bisa diselesaikan. Itu bisa nantinya bisa menimbulkan suatu keputusan saya. Jadi
kronologi kan mencari data itu sambil yang akurat. Jadi satu masalah ndak saya asal percaya saja satu orang, misalnya saya klarifikasi dulu, saya ambil data-data itu yang mana yang kalau sudah penuh data-datanya saya sampaikan. Dan saya harus mau ndak mau bisa membuat keputusan dengan bijak. Baik Ibu, tadi sudah disampaikan ini di mana kedua kepentingan yang sama-sama benar itu pengambilan keputusannya gimana. Terus pertanyaan yang kedua tadi juga sudah disinggung sama Ibu tentang langkah-langkahnya. Yang pertama tadi mengidentifikasi, kemudian mencari tahu kebenarannya, bukti akurat, pengumpulan data. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan dalam dilema etika Ibu? Hal-hal apa saja? Hal-hal apa saja yang efektif untuk pengambilan keputusan. Hal-hal yang efektif itu biasanya juga melalui etos kerja saya di lembaga itu. Misalnya saya bisa mengevaluasi semua guru-guru atau semua tenaga kerja atau semua warga yang ada di sekolah ini. Itu mengevaluasinya, hal-hal yang efektif termasuk tadi sudah saya singgung mengenai keefektifan di situ mengenai tugas tupoksi guru, tupoksi penjaga sekolah, tupoksi satpam, bahkan tupoksi warga kantin di sini, semuanya yang ada di sini. Saya kira kalau semuanya bekerja dengan tupoksi masing-masing, dengan memperhatikan etos kerjanya, saya juga bisa mengevaluasi di situ nanti kita mengambil langkah yang efektif. Terima kasih Ibu atas jawabannya. Untuk pertanyaan selanjutnya ini, Ibu apakah mempunyai tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema pengambilan keputusan yang dilema etika Ibu? Untuk menentukan keputusan itu saya tidak tergantung situasi dan kondisi. Saya lihat tergantung situasi dan kondisi, maksudnya melihat permasalahan itu kira-kira dapat diselesaikan hari itu apa tidak, atau kalau kalau masalahnya kita butuh data-data atau butuh Bapak dan Ibuku sumbernya, kita lihat sumbernya. Kalau memang sumbernya dari salah satu guru misalnya, kita mengumpulkan banyak guru, dan di situ kan juga saya tentukan kalau dengan pengumpulan guru-guru kita juga menentukan tempatnya di mana kita undang untuk kita kumpulkan rapat. Di situ kita nanti melalui pembinaan kita bisa menyampaikan hal seperti itu sekiranya bisa terselesaikan masalahnya. Atau kalau memang tadi tergantung situasi dan kondisi tertentu, kalau memang masalahnya itu tidak menyangkut Bapak dan Ibu guru yang lain atau menyangkut diri kita sendiri aja dan sekiranya butuh diselesaikan hari itu, kita juga dapat menyelesaikan pada hari itu di tempat itu juga. Tidak harus butuh mengundang Bapak dan Ibu guru. Jadi lihat situasi dan kondisi ini Pak Agung. Terima kasih Ibu. Selanjutnya ini adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah dalam pengambilan keputusan dilema etika Ibu? Yang jelas ada sih. Yang jelas ada, karena walaupun di semua warga sekolah itu ada yang pro dan kontra, tapi yang jelas ada untuk mempermudah menyelesaikan masalah. Orang-orang yang sekiranya dapat membantu, kira-kira saya dekati, sehingga untuk mempermudah untuk menyelesaikan masalah itu ada. Kita tetap butuh bantuan orang lain, nggak mungkin tidak. Untuk sharing harus gimana gitu. Terakhir ini Bu, dari semua hal yang
telah disampaikan pembelajaran apa yang dapat Ibu petik selama pengalaman pengambilan keputusan, Ibu? Pembelajaran apa yang bisa mengambil keputusan? Nggih, bagaimana cara mengambil keputusan dilema etika yang baik untuk biar semua itu mewakili semua, ngoten, Bu. Nggih. Jadi pembelajaran itu saya juga melalui kita banyak sih kayak pembelajaran pelayanan publik. Pembelajaran pelayanan publik itu figurnya kan juga kepemimpinan juga, figur kepemimpinan sebagai guru, figur sebagai rasa kemanusiaan, termasuk juga figur sebagai kepala sekolah. Nah, di situ dengan pembelajaran pelayanan publik kemarin kan kita bukan ditekankan tapi merupakan kebutuhan bagi kita secara manusiawi, semuanya kan harus berkarakter, bagaimana caranya menerima tamu saja, adabnya gimana, ya. Itu diantaranya pelayanan publik, termasuk pendidikan karakter, pendidikan ramah anak. Di situ pembelajarannya yang bisa menyelesaikan masalah nantinya. Mungkin Pak Agung bisa nambahi, monggo. Di situ. Terima kasih Ibu atas pembelajaran dan motivasi tentang pengambilan keputusan dilema etika ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk saya dalam proses mengikuti pendidikan guru penggerak. Terima kasih Ibu. Demikian wawancara saya dengan Ibu Kepala Sekolah SDN Masangan Kulon. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, nama saya Agung Fatur Rahman dari SDN Masangan Kulon. Saya calon guru penggerak angkatan 9 dari Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo. Hari ini saya akan melakukan kegiatan wawancara atau sharing tentang nilai-nilai kebijakan tentang pengambilan keputusan. Saya dengan Ibu Kepala Sekolah SDN Sukodono 2, yaitu Ibu Endang Susilowati SPD. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Pak. Apa kabar hari ini Ibu? Alhamdulillah baik. Terima kasih Ibu. Mohon maaf mengganggu waktunya. Hari ini saya mau mewawancarai Ibu tentang nilai-nilai kebijakan tentang pengambilan keputusan Ibu. Langsung saja Ibu. Pertanyaannya ini, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika Ibu atau bujukan moral dalam SDN Sukodono 2 ini Ibu? Terima kasih atas pertanyaannya. Dalam mengidentifikasi permasalahan, kami di sini tidak serta-merta langsung mengambil keputusan. Kita lihat dulu titik permasalahannya yang seperti apa. Contoh dalam kasus kepindahan sekolah siswa kami, di mana kepindahan yang siswa kami ini di luar kabupaten, di mana prosedurnya itu tidak semudah yang kita bayangkan, di mana tuntutan wali murid itu secepatnya harus segera selesai, pindah, tapi tidak seperti itu. Kami mengikuti prosedurnya, kita ceritakan bahwa prosedur dalam kepindahan siswa itu tidak segampang yang mereka pikirkan, harus mengikuti dulu. Jadi kita beri gambaran, informasi terlebih dahulu seperti apa prosedurnya, terus mereka harus bisa menerima dan harus bisa menunggu waktu sampai selesai. Kalau sudah baru bisa lepas dari SDE Sukodono 2. Bu. Terima kasih. Ini untuk selama ini bagaimana menjalankan pengambilan keputusan Ibu di sekolahnya jenengan tentang kasus-kasus yang merupakan dilema kebijakan?
Untuk dilema kebijakan dalam pengambil keputusan kita tidak bisa langsung sendiri. Kita berkolaborasi, bekerja sama dengan Bapak Ibu guru juga. Kita lihat permasalahannya yang kita hadapi seperti apa, bersama-sama duduk bareng sama Bapak Ibu guru dalam suatu pertemuan. Jadi kita cari untuk permasalahan itu, kita perempuan yang seperti apa, cari solusi yang terbaik, karena mereka harus juga berpikir tentang ke depan, tentang kemajuan sekolah juga, karena kemajuan sekolah itu juga tidak tujuannya itu ya harus mereka juga selalu kerjasama dengan kepala sekolah. Kalau tidak kerjasama dengan kepala sekolah, otomatis tidak akan bisa dicari solusi yang terbaik. Terima kasih Ibu. Mungkin ini langkah-langkah atau prosedur yang bagaimana dalam melakukan mengambil keputusan yang merupakan dilema kebijakan itu. Prosedur. Kita melakukan pendekatan secara kekeluargaan, memanusiakan manusia. Kadangkala itu namanya wali murid itu punya permasalahan yang beraneka macam dan curhat kepada Bapak Ibu guru mereka masing-masing. Kalaupun sudah seperti itu, biasanya langsung menuju ke kepala sekolahnya. Jadi saya menyarankan kepada Bapak Ibu guru, jadi pendengar yang baik lah. Kalau memang ada solusi yang terbaik, ada solusinya, ya kita berikan yang terbaik seperti apa. Kita dengarkan keluhan mereka itu yang seperti apa. Terus kita berikan, tawarkan solusinya itu yang seperti apa. Kalau sudah diterima, alhamdulillah. Tapi selama ini alhamdulillah di sekolah kami wali murid sudah banyak yang menerima. Kalaupun ada permasalahan pun tidak akan jadi suatu masalah juga bagi sekolah. Tidak akan viral katanya Ibu. Selanjutnya Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan pengambilan keputusan dilema kebijakan Ibu? Itu bekerja sama yang baik, selalu berkolaborasi, dan kita punya namanya tujuan dalam lembaga ini. Kita punya tujuan satu, yaitu ingin memajukan SD ini supaya lebih baik lagi dari tahun ke tahun. Makanya setiap permasalahan apapun harus kita sharing bersama-sama, kita bahas bersama-sama, dan kita mencari solusi yang terbaik bersama-sama. Terima kasih Ibu. Selanjutnya ini hal-hal yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan dalam dilema kebijakan ini Bu. Tantangannya. Mengenai tantangan dalam pengambilan kebijakan tidak ada masalah. Kita tidak tertantang karena permasalahan di SD kami itu tidak serumit yang kita bayangkan. Karena di sini permasalahannya karena ekonomi. Geografisnya Sukodono II ini adalah menengah ke bawah. Otomatis permasalahannya yaitu tentang ekonomi. Jadi kita selalu memberikan solusi yang terbaik, tidak memberatkan mereka dan sekolah juga tidak terbebani. Kita sama-sama bekerja sama, saling membantu supaya dalam pembelajaran lebih baik dan tidak ada permasalahan. Alhamdulillah. Selanjutnya ini, apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal pada saat untuk menyelesaikan perselisihan kasus dilema etika, atau itu langsung diselesaikan di tempat itu atau dijadwalkan seperti itu? Kalau datangnya masalah kita tidak tahu. Masalah mungkin bisa datang sewaktu-waktu, tidak terjadwal. Jadi kita tidak ada jadwal dalam menyelesaikan suatu masalah. Kalau memang itu ada, seketika hari itu mungkin kita harus selesaikan bersama-sama. Tidak boleh menunda-nunda waktu dalam menyelesaikan masalah. Kalau memang hari itu bisa diselesaikan, kita selesaikan bersama. Siap Ibu. Selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor yang mempengaruhi Ibu dalam pengambilan keputusan? Dalam pengambilan keputusan kita selalu bersama-sama. Antara Bapak Ibu guru dan kepala sekolah selalu bersama-sama, selalu sharing
dalam pengambilan keputusan yang terbaik, karena dalam mencari solusi itu juga tidak mudah juga. Jadi kita selalu mendengarkan seperti apa, kita lihat permasalahannya seperti apa, dan kita bersama-sama mencari solusi yang seperti apa. Nggih, Ibu. Ini pertanyaan terakhir, Ibu. Dari semua hal yang telah disampaikan Ibu, pelajaran yang dapat Ibu petik dalam pengambilan keputusan dilema etika ini bagaimana, Ibu? Satu yang saya pegang yaitu kita memanusiakan manusia, karena semua manusia itu tidak lepas dari suatu masalah. Mungkin hari ini saya yang punya masalah, mungkin besok lusa teman yang lain yang punya masalah. Jadi oleh sebab itu kalau ada permasalahan kita sharing bersama-sama kepada semuanya, Bapak Ibu guru, dalam suatu wadah, mungkin di dalam komunitas belajar atau di dalam rapat, kita selesaikan bareng-bareng permasalahan itu bersama-sama. Oh, okay. Terima kasih Ibu atas wawancara hari ini. Semoga bermanfaat untuk saya dalam proses pembelajaran guru penggerak. Terima kasih Ibu atas waktunya. Mohon maaf mengganggu. Demikian wawancara kami dengan Ibu Endang Susilowati SPD, Kepala Sekolah SDN Sukodono II. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.